Kenalkan, saya Jumi Aulia selaku moderator dari kelompok 5. Kali ini kelompok 5 akan membawakan materi kompetensi kepemimpinan kecerdasan emosional yang akan disampaikan oleh Bella Bina Soleha, Linda Nurwahyuni, Salsabila Putri Balkis, dan Siti Nurlela. Pokok pembahasan kali ini yang akan disampaikan adalah yang pertama, pengertian kecerdasan emosional, yang kedua, ciri-ciri kecerdasan emosional, yang ketiga, aspek-aspek kecerdasan emosional, yang keempat, klasifikasi kecerdasan emosional, yang kelima, hubungan antara kecerdasan emosional dan kepemimpinan, yang keenam, contoh penerapan kecerdasan emosional, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Linda Nurwahyuni. Pengertian kecerdasan emosional, kalau menurut Daniel Goleman dalam bukunya tahun 1995, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Terdiri dari 5 komponen utama, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Menurut Peter Salovey dan John Mayer, kecerdasan emosional, emotional intelligence, adalah kemampuan untuk memantau perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, untuk membedakan di antara mereka, dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. Terdiri dari 4 komponen utama yang berhubungan dengan emosi, yaitu persepsi atau ekspresi emosi, penggunaan emosi untuk memfasilitasi pemikiran, pemahaman emosi, dan pengelolaan emosi. Ciri-ciri kecerdasan emosional. Menurut teori Goleman, kecerdasan emosional memiliki 5 ciri utama. Yang pertama ada kesadaran diri. Ini berarti mengetahui bagaimana perasaan kita saat itu dan memahami dampak pada diri kita. Kita juga harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Yang kedua ada pengaturan diri. Ini berarti mengelola emosi kita agar tetap positif dan produktif. Kita bisa menunda kepuasan pribadi dan mengatasi stres untuk mencapai tujuan kita. Yang ketiga adalah motivasi. Ini berarti menggunakan dorongan dan harapan kita untuk tetap semangat dan mencapai tujuan. Kita harus tetap proaktif dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Yang keempat ada empati. Ini berarti memahami perasaan orang lain dan melihat situasi dari sudut pandang mereka. Kita harus membangun hubungan yang baik, berinteraksi dengan berbagai orang. Yang kelima ada keterampilan sosial. Ini berarti mengelola emosi kita dengan baik saat berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu memahami situasi sosial, membangun hubungan dan komunikasi dengan baik. Selanjutnya adalah aspek-aspek kecerdasan emosional. Menurut Salovey, kecerdasan emosional memiliki 5 aspek utama, di antaranya yang pertama mengenali emosi sendiri. Ini berarti kita bisa mengetahui dan memahami emosi yang kita rasakan sendiri. Selanjutnya ada mengelola emosi. Ini berarti mampu mengatur emosi kita agar bisa diungkapkan dengan tepat dan menjaga keseimbangan dalam diri kita. Yang ketiga ada memotivasi diri sendiri. Ini berarti dapat mengendalikan emosi kita untuk tetap termotivasi dan menghindari kegembiraan atau keinginan yang mengganggu kesuksesan. Yang keempat ada mengenali emosi orang lain. Ini berarti kita bisa memahami perasaan orang lain dan membaca isyarat sosial untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Yang kelima ada membina hubungan. Ini berarti memiliki kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain yang mendukung reputasi dan kesuksesan dalam interaksi sosial. Baik, untuk selanjutnya ada klasifikasi kecerdasan emosional. Yang pertama, model Peter Salovey dan John D. Mayer pada tahun 1990. Yang pertama ada mempersepsikan emosi atau perceiving emotion, yaitu pengenalan dan pemahaman emosi pada diri sendiri dan orang lain melalui ekspresi wajah. Contohnya, jika seseorang merasa sedih, dapat terlihat dari ekspresi wajahnya. Yang kedua, menggunakan emosi atau using emotion, yaitu mendukung pemikiran dan aktivitas. Contohnya, penyanyi yang membuat lagu melalui perasaan sedih yang sedang dia alami.
Yang ketiga ada memahami emosi atau understanding emotion, yaitu pemahaman emosi, mengenali penyebab dan dampaknya. Contohnya, ada seseorang yang sedang marah, nah bisa jadi penyebab marahnya sendiri itu karena dia sedang frustasi atau capek. Untuk yang keempat ada mengelola emosi atau managing emotion, yaitu pengelolaan emosi atau mengatur emosi sendiri dan orang lain. Contohnya dapat membantu mengendalikan emosi pada diri sendiri dan orang lain pada saat terjadinya konflik. Untuk model yang selanjutnya yaitu model menurut Daniel Goleman pada tahun 1995. Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness, yaitu pemahaman emosi terhadap dirinya sendiri. Contohnya, pada saat cemas akan presentasi, dia dapat mengontrolnya seperti dengan cara tarik nafas dan dibawa santai perasaannya. Untuk yang kedua ada pengelolaan diri atau self-regulation, yaitu pengelolaan stres dan pengendalian emosi. Contohnya, manajer yang tetap tenang dan tidak membiarkan stres mempengaruhinya keputusan di tempat kerja. Untuk yang ketiga ada keterampilan sosial atau social skill, yaitu membangun dan memelihara hubungan baik. Contohnya, pemimpin yang dapat menjalin hubungan baik dengan tim. Untuk yang ketiga ada motivasi atau motivation, yaitu mampu memotivasi dirinya sendiri. Contohnya dapat memotivasi untuk tetap fokus pada tujuan yang akan datang. Untuk yang kelima ada empati atau empati, yaitu mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Contohnya ada anggota tim yang tampak lesu, kemudian pemimpin tersebut dapat mengajaknya mengobrol dan menawarkan solusi yang baik. Hubungan antara kecerdasan emosional dan kepemimpinan. Dalam pelaksanaan organisasi diperlukan kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang terdiri dari kemampuan sosial, kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, dan empati, terutama dalam diri seorang pemimpin untuk memahami dan mengelola emosi, membangun dan membina hubungan yang sehat antara pemimpin dengan anggotanya, serta membangun kepercayaan dalam sebuah tim. Berikut adalah hubungan antara kecerdasan emosional dengan kepemimpinan. Yang pertama, kesadaran diri. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional dapat mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan baik sehingga ia dapat mengontrol pikiran serta tindakannya dalam memimpin sebuah tim yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai pemimpin yang lebih bijaksana dan bertindak efektif. Hubungan yang kedua adalah pengendalian diri. Pemimpin yang memiliki kemampuan mengendalikan diri dan emosinya dengan baik cenderung menciptakan lingkungan kerja yang tenang dan produktif bagi para anggotanya karena minimnya konflik yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah motivasi diri. Motivasi diri yang tinggi dalam diri seorang pemimpin mampu mendorong dirinya sendiri maupun anggotanya untuk lebih tekun dalam mencapai tujuan meskipun dibarengi dengan berbagai hambatan. Hubungan selanjutnya adalah empati. Empati menjadikan seorang pemimpin lebih mengerti dan memahami kondisi atau perasaan orang lain yang berada di sekitarnya, sehingga memungkinkan seorang pemimpin untuk melihat sudut pandang orang lain dan menyesuaikan atau mengkondisikan hal-hal yang terjadi dalam kepemimpinannya. Dan hubungan yang terakhir adalah kemampuan sosial. Kemampuan sosial dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat dan produktif, serta memungkinkan pemimpin memiliki cara berkomunikasi yang efektif guna lingkungan kerja yang positif bagi para anggota tim. Contoh penerapan kecerdasan emosional, ada 3 aspek. Yang pertama, aspek individu, mengenali dan mengelola emosi diri. Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional mampu mengenali emosi-emosi yang muncul dalam dirinya, seperti frustasi, marah, atau stres. Misalnya, ketika menghadapi tekanan deadline yang ketat, pemimpin yang cerdas secara emosional akan merespon dengan tenang, menghindari keputusan impulsif, dan mencari solusi yang paling tepat daripada terbawa emosi negatif. Selanjutnya ada self-motivation atau motivasi diri. Dalam situasi sulit, seorang pemimpin dengan kecerdasan emosional akan tetap termotivasi dan menjaga semangatnya. Bahkan ketika menghadapi kegagalan, seorang pemimpin mampu mengendalikan rasa kecewa dan mengubahnya menjadi dorongan untuk melakukan yang lebih baik. Aspek yang kedua yaitu profesional, ada 3. Yang pertama, empati dalam kepemimpinan. Pemimpin yang cerdas secara emosional dapat memahami dan merasakan perasaan anggota timnya. Dengan contoh,
Ketika seorang anggota tim tampak lelah atau stres, pemimpin yang memiliki rasa empati akan memberikan waktu istirahat atau memberikan dukungan agar produktivitasnya tidak terganggu. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Dengan adanya kecerdasan emosional, dapat membantu pemimpin untuk menyampaikan pesan dengan cara yang memperhatikan perasaan orang lain. Dengan contoh, pada saat rapat, pemimpin tidak hanya fokus pada hasil atau kinerja, tetapi juga memberi apresiasi dan dukungan kepada tim, menjaga hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga, manajemen konflik. Pemimpin yang cerdas secara emosional mampu mengelola konflik dalam tim dengan baik. Seorang pemimpin dapat meredam ketegangan, mengajak pihak yang berselisih untuk berdialog, dan mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Aspek ketiga adalah aspek sosial, yang terdiri dari dua contoh. Yang pertama, membangun hubungan sosial yang kuat. Pemimpin dengan kecerdasan emosional mampu menjalin hubungan sosial yang kuat, baik dengan anggota tim, kolega, maupun mitra bisnis. Misalnya, dengan menunjukkan ketulusan, mendengarkan dengan baik, dan menunjukkan empati dalam interaksi sosial. Seorang pemimpin dapat membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih solid. Yang kedua, adaptabilitas dalam lingkungan sosial. Di lingkungan yang beragam, pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi akan mampu menyesuaikan diri dengan baik. Misalnya, ketika bekerja di tim multikultural, pemimpin tersebut akan memahami perbedaan budaya dan cara pandang, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Izin menjawab pertanyaan dari Ara. Kan tadi dijelaskan adanya hubungan erat antara kecerdasan emosional dengan kepemimpinan meliputi kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial. Kesadaran diri sendiri itu sebagai pemimpin harus tetap tenang dan berpikir jernih, memastikan bahwa mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan mereka dan tetap bertindak secara adil dan objektif. Yang kedua ada pengendalian diri. Setelah menyadari perasaan mereka, pemimpin perlu mengendalikan dirinya dan emosinya agar tetap tenang, tidak terbawa suasana. Ini agar mereka bisa berpikir jernih dan tidak membuat keputusan berdasarkan emosi. Empati sendiri, pemimpin yang baik harus memiliki kecerdasan emosional yang dimana ia dapat memahami dan merasakan perasaan anggota tim yang sedang berkonflik tanpa memihak satu dengan yang lain dan bersikap adil. Kemampuan sosial sendiri, setelah melakukan empati, pemimpin menggunakan keterampilan komunikasinya dengan memfasilitasi orang yang berkonflik ini. Jadi mereka berdiskusi bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang terakhir ada motivasi diri. Pemimpin yang memiliki motivasi diri akan terus berusaha menghadapi masalah dan tetap fokus pada tujuan tim. Dengan berikut, pemimpin dapat mendorong semua anggota tim, baik yang berkonflik maupun yang tidak, untuk bekerja sama lagi demi mencapai tujuan bersama meskipun ada konflik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak, Ara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai hambatan dari kecerdasan emosional dalam kompetensi kepemimpinan. Yang pertama itu berasal dari diri sendiri. Walaupun kita sudah dapat mengendalikan emosi pada diri sendiri, tetapi terkadang kita masih hilaf atau sering lupa dan tidak bisa mengendalikan dan mengontrol emosi pada diri sendiri. Yang kedua, berasal dari lingkungan. Lingkungan sekitar dapat membuat emosi kita menjadi menggebu-gebu, atau dalam bahasa lain, ada kompor yang membuat emosi kita makin tidak terkontrol. Yang ketiga, berasal dari anggota, di mana walaupun sudah ada jalan tengah yang diperoleh, terkadang masih ada anggota yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan tersebut. Oleh karenanya, perlu dipahamkan dan diberi pengertian lagi. Terima kasih. Menurut kami, ada perbedaan gaya kepemimpinan kecerdasan emosional antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita ketahui, perempuan merupakan makhluk perasa dan lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki, sehingga dalam kepemimpinan, dengan konteks kecerdasan emosional, sering kita temui perempuan lebih memiliki empati yang tinggi, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dibandingkan laki-laki yang lebih dominan menggunakan logika.
yang dimana hal tersebut membuat laki-laki akan lebih berpikir dengan cara logis dan mampu mengendalikan emosinya dalam melakukan sesuatu. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga mampu mengendalikan emosinya dengan cara pengendalian diri dalam memimpin sebuah organisasi. Untuk kesimpulan, kecerdasan emosional menurut Goleman dan Salovey-Mayer adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri serta orang lain. Ini berperan penting dalam kesuksesan individu dan kepemimpinan, membantu meningkatkan pemikiran, perilaku, dan hubungan yang efektif. Goleman juga mengidentifikasi 5 aspek utama, yaitu adalah kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial yang mendukung keseimbangan diri, kerjasama, dan produktivitas. Dalam kepemimpinan, kecerdasan emosional diterapkan pada konteks individu, profesional, dan sosial, memungkinkan pemimpin untuk mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, dan membangun hubungan yang kuat di lingkungan kerja yang beragam. Disampaikan oleh kelompok 5, selebihnya kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.